Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, untuk kesempatan kali ini seperti yang bisa kalian lihat, saya Muhammad Bakri Somudin akan memandu acara yang akan kita bahas dengan tema pernikahan. Tentu saja saya di sini tidak sendirian, sudah bisa dilihat sendiri. Saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Ahmad Nur Khoir. Bisa dibuka Bapak maskernya biar anak-anak kelihatan. Terima kasih Pak Som. Ya, untuk tema kali ini adalah pernikahan. Mungkin saya pernah mendengar ada beberapa orang atau beberapa ustadz yang mengatakan bahwa pernikahan ini adalah ibadah yang salah satu ibadah yang sangat panjang, mulai dari akad sampai dengan kita mati nanti. Nah, menurut Pak Khoir, apa sih pengertian pernikahan sendiri? Apakah di dalam Islam itu memiliki pengertian sendiri? Pernikahan itu seperti apa? Silakan Pak Khoir. Ya, terima kasih Pak Isom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Tentang pernikahan, apa itu pernikahan? Pernikahan ini adalah suatu akad di mana dengan akad itu seseorang boleh melakukan hubungan suami istri. Tentunya tidak hanya itu. Dengan akad itu maka muncullah suatu bentuk tanggung jawab dan hak antara suami dan istri. Itu pengertian pernikahan. Oke. Lantas di dalam Islam sendiri, apakah mempunyai hukum tentang pernikahan ini, Pak? Apakah menikah dalam Islam itu wajib? Apakah sunnah? Apakah hukum yang lain? Itu bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya hukum menikah ini adalah pada awalnya sunnah. Sesuai dengan hadis Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu adalah sunnahku, tingkah lakuku. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi hukum awal menikah ini adalah sunnah. Artinya sunnah ini adalah apabila dilakukan, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala. Itu pengertian sunnah. Tetapi meskipun pengertian menikah ini atau hukumnya adalah sunnah, tapi dalam keadaan atau konteks seseorang, itu hukum menikah itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks seseorang itu, keadaan seseorang itu. Mungkin saja bisa berubah menjadi wajib. Mungkin saja bisa berubah menjadi haram. Mungkin saja bisa berubah menjadi makruh atau mubah. Jadi melihat konteks keadaan orangnya. Nah, seperti itu Pak Som. Oke, berarti bisa berubah-ubah tadi Pak ya. Kemudian bisa menjadi sunnah, bisa wajib, atau bisa juga menikah adalah menjadi hal yang haram, tergantung dengan konteksnya tadi. Konteks ya. Kemudian tujuan dari menikah itu apa sih Pak Khoir? Apakah hanya dalam tanda kutip, mohon maaf, hanya berhubungan badan saja, ataukah hanya melanjutkan keturunan, mempunyai anak, kemudian cucu dan sebagainya? Apakah hanya itu saja? Apakah dalam Islam punya pandangan lain, punya kacamata lain dalam memandang tujuan pernikahan itu tadi? Ya, pernikahan itu memiliki beberapa tujuan. Kenapa Allah itu mensyariatkan nikah? Ya. Di antara tujuan-tujuan pernikahan itu adalah antara lain, dengan pernikahan itu diharapkan seseorang itu bisa mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah seseorang itu mendapatkan ketenangan, kedamaian. Itu sakinah. Mawaddah itu adalah cinta. Ketika kita melihat istri kita atau pasangan kita ya, dari segi fisik kemudian timbul cinta, ya, maka itu disebut mawaddah.
Kalau rohmah ini adalah kasih sayang. Jadi mawaddah dan rohmah ini sama-sama cinta, cuma konteksnya beda. Kalau mawaddah itu ada ulama yang mengatakan lebih cenderung ke segi fisik, Oh, segi fisik. tapi kalau rohmah itu cenderung kepada kasih sayang, non fisik. Ya. Nah, itu di antara tujuan. Satu, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Yang kedua, tujuan daripada menikah ini adalah untuk melestarikan keturunan atau regenerasi. Ya. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Ya. Karena tidak kita pungkiri bahwasanya makhluk hidup, tidak hanya manusia, mempunyai fitrah untuk saling berhubungan biologis. Ini sudah fitrah. Yang keempat, ini tujuannya adalah menjaga kehormatan. Karena dengan pernikahan itu, maka orang itu akan terhindar dari perbuatan zina. Kemudian selanjutnya, yang kelima, ya, tujuan dari pernikahan itu adalah menyempurnakan akhlak. Ya, lebih-lebih ini akhlak meluas, global, secara masyarakat. Jadi ketika orang-orang itu menikah, maka di situ masyarakatnya akan terhindar dari perbuatan zina. Sehingga akhlak-akhlak yang dimiliki seseorang itu dalam masyarakat itu, masyarakatnya akan semuanya berakhlak mulia, meninggalkan perzinahan. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Isom di Mukodimah di awal, yaitu tujuan nikah ini adalah untuk ibadah. Ya. Jadi ibadah terpanjang, ya, seseorang itu adalah salah satunya di nikah. Ya. Nah, itu beberapa tujuan dari pernikahan. Ya. Kemudian ada lagi saya pernah mendengar adakah dasar-dasar, Pak, dasar-dasar dari dasar-dasar menikah, ya, dasar-dasar menikah menurut sekali lagi pandangan Islam. Soalnya yang saya hadapi ini adalah guru agama, ya. Jadi saya meminta penjelasan dari sudut pandang agama juga. Silakan, Pak. Mungkin ada dasar-dasar menikah itu bagaimana, atau dasar atau prinsip menikah itu bagaimana, atau Intinya gini. Jadi ada dasar atau prinsip-prinsip dalam pernikahan Islam. Ya, di antaranya adalah yang harus kita pahami dari dasar prinsip pernikahan Islam ini adalah yang pertama, bahwasanya pernikahan itu harus bermuara pada tujuan kemaslahatan. Ya. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, di mana setiap syariatnya itu selalu memberikan kebahagiaan. Kalau ada pernikahan kok malah tidak membuat kebahagiaan, nah itu berarti menyalahi dasar atau prinsip pernikahan dalam Islam. Yang kedua, dasar atau prinsip dalam pernikahan Islam itu, ya, pernikahan itu seperti dua sisi mata uang. Jadi ada kalanya pernikahan itu ada yang menimbulkan maslahah, kebaikan. Ada kalanya pernikahan itu menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Kapan timbul maslahah atau kebaikan? Ketika suami dan istri ini memainkan peran sesuai dengan tanggung jawab dan haknya masing-masing. Nah, pernikahan itu bisa menimbulkan mafsadat atau kerusakan apabila salah satu dari istri atau suami ini merasa superior, merasa mendominasi istri atau suaminya. Itu yang kedua. Kemudian dasar atau prinsip yang ketiga, bahwasanya pernikahan itu harus dilalui dengan proses yang benar, Pak Isom. Oh, iya. Jadi proses pernikahan itu harus benar. Artinya benar bagaimana? Ya, dimulai dari persiapan kita. Persiapan kita itu bukan berarti nikah itu disiapkan 2 atau 3 tahun sebelum usia nikah. Tidak. Oh, iya. Jadi persiapan itu harus jauh-jauh hari. Bahkan di usia dini itu juga harus disiapkan pernikahan ini. Malah persiapan dari dini, Pak, ya. Dari dini. Mempersiapkan Ya. pernikahan tadi. Mungkin saja secara tidak langsung kita tidak mungkin sebagai orang tua menjodohkan anaknya, enggak. Iya. Caranya bukan seperti itu untuk mempersiapkan. Iya, ya, itu Tapi dulu sering caranya terjadi mungkin juga. ikhtiarnya bisa lewat doa. Ya, kita mendoakan setiap hari anak kita supaya mendapatkan suami atau istri yang soleh dan soleha. Atau lewat pendidikan. Ikhtiar kita untuk menjadikan
anak itu atau anak kita itu menjadi atau memperoleh istri atau suami yang baik, itu salah satunya adalah mendidiknya. Mungkin kita pondokkan, ya, Iya. mungkin kita ajari ngaji, ya, dididik akhlak. Nah, itu adalah bentuk-bentuk persiapan. Ketika sudah memasuki usia pernikahan, itu proses selanjutnya adalah harus ada niat yang benar dan baik. Ya, harus ada niat yang benar dan baik. Nah, ini proses yang terpenting ini ada di niat. Karena apa? Ya, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Jadi kesuksesan kita menikah itu diawali dari seberapa baik kita meniatkan untuk menikah itu. Semakin baik kita niat untuk menikah, maka dalam kehidupan itu mengarungi rumah tangga insya Allah ya akan baik pula. Nah, itu proses. Kemudian bagaimana proses selanjutnya, bagaimana akadnya? Kita harus tahu ya, sebagai orang Islam akad yang benar itu bagaimana. Jangan sampai kita melihat di televisi kita jadikan contoh dalam nanti melaksanakan akad. Contohnya ya, banyak kesalahan itu ketika ada calon suami dan calon istri ini satu meja. Nah, itu malah karena tidak boleh, Pak ya. Nah, itu setidaknya kan bukan muhrim, tapi sudah ditemukan. Nah, yang saya tahu bahwasanya ketika akad itu bagaimana biar barokah, biar melalui proses yang baik, itu sang istri dibawa masuk dulu. Disembunyikan dulu biar surprise kepada yang melaksanakan yang akad itu adalah suaminya saja. Ya. Dari akad. Ya. Kemudian setelah akad itu barulah menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi dasar yang ketiga, ya proses dalam pernikahan itu harus benar. Harus baik. Gitu. Yang keempat, ya dasar atau prinsip pernikahan dalam Islam itu harus ada keridhaan dan keikhlasan. Ya. Setiap kita ini jodohnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Kita harus sadar bahwasanya kita bisa mencintai siapa saja. Tapi untuk masalah jodoh, ya itu ada di tangan Allah. Ya. Kita bebas untuk mencintai, tapi untuk memiliki, nah itu terserah Allah. Yang mengatur hidup itu, Pak ya. Nah, itu. Ketika kita mendapatkan jodoh, ya, kemudian kok ada kelemahan, ada kelebihan yang kita temukan, dan di situ harus ada keridhaan dan keikhlasan. Ya. Di dunia ini tidak akan pernah kita temukan pasangan yang sempurna. Kalau kita mau menunggu pasangan yang sempurna untuk kita nikahi, sampai hari kiamat tidak akan pernah menikah. Atau karena menikah saja dengan SpongeBob. Menikah dengan Tuan Krab. Tuan Krab, karena dia banyak uang, kaya raya juga, punya Krusty Krab juga ya. Jadi tidak akan pernah menemui seperti itu. Ya. Jadi menikah dengan siapa saja, ya konsekuensinya pasti di situ ada kelebihan juga ada kekurangan, kelemahan. Nah, itu harus kita sadari, ya, harus kita sadari. Kemudian yang terakhir, ya, pernikahan ini adalah kehidupannya atau perjalanannya sangat panjang. Jadi pernikahan ini bukan 1-2 hari, 1-2 bulan putus, cari lagi, nikah lagi, tidak. Ya, jadi pernikahan ini panjang sekali perjalanannya, bahkan sampai meninggal. Ya, ini jadi kita tidak bisa main-main. Dalam Islam, pernikahan itu disebut dengan mitsaqun ghalidho. Artinya perjanjian yang agung. Perjanjian yang agung. Atau misalnya di Jawa itu kita mengenal dengan sakral itu, Pak ya. Nah, sakral karena di situ ada bentuk apa? Kesepakatan janji kita tidak hanya dengan istri kita, dengan orang tuanya, tapi juga dengan Allah. Nah, oleh karena itu disebut dengan mitsaqun ghalidho, perjanjian yang agung. Nah, ketika perjanjian yang agung ini, ya, ini tidak boleh buat main-main, ya. Ya, tidak boleh dibuat main-main, ya. Kayak seperti barang, rusak dibuang, ya. Itu tidak boleh, ganti lagi, tidak boleh. Nah, oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya salah satu sesuatu yang boleh mubah tapi paling dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ya. Paling dibenci itu, Pak. Sesuatu yang boleh. Ya, tapi sangat dibenci oleh Allah. Itu adalah sesuatu perceraian. Yang boleh tapi dibenci oleh Allah itu adalah perceraian. Ini jadi kita harus
intinya kita mendapatkan pasangan kita baik atau buruk, tetap kita harus memegang teguh mita konggolito tadi, akad yang kita sampaikan tadi. Ya, itu beberapa prinsip atau dasar yang ada dalam pernikahan dalam Islam. Iya. Berarti tidak hanya suka sama suka, kamu suka saya suka kamu, kita nikah dan sebagainya, tapi harus ada keikhlasan, Pak ya. Harus ada keikhlasan. Harus ada keikhlasan. Menerima kekurangan dan kelebihan. Nah, biasanya kan di zaman sekarang itu yang baik-baik saja ketika PDKT atau menjelang pernikahan, itu yang baik-baik saja yang diperlihatkan. Tapi yang buruknya baru ketahuan ketika setelah menikah. Ya. Lu kok koyok ini, kok seperti ini. Berarti itu harus adanya keikhlasan tadi, berarti Harus Pak, ya? ada keikhlasan dan keriduan. Keriduan, Ya. siap. Oke. Kemudian apa sih Pak yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan pernikahan sehingga tercapai tujuan yang seperti Bapak sebutkan tadi? Yang pertama pasti ada jodoh. Ada pasangan, Pak ya, ada pasangan ya. Ya, pastikan dulu ada pasangan. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang lain. Silakan bisa dijelaskan, Pak Fir. Ya. Melihat bahwasanya pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral, pernikahan ini adalah misa konggolito, perjanjian yang agung yang tidak bisa dibuat main-main. Pernikahan ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu persiapannya pun juga harus maksimal. Ya. Jadi kapan kita itu menikah? Ya, ketika kita mampu. Jangan secara usia ya, kita sudah 25 tahun tapi belum mampu kok maksa menikah. Nah, ini untuk menikah. Benar. Belum bisa. Artinya apa? Syarat untuk menikah itu adalah mampu. Ya, mampu. Mampu dalam hal ini itu bukan hanya mampu secara fisik, ya. Bukan hanya mampu secara ekonomi, tidak. Tapi yang terpenting adalah mampu secara mental. Sudah dewasakah kita? Ya. Ada lagi mampu secara spiritual. Ketika kita ada masalah, kita larinya kemana? Ya. Nanti ada masalah dalam keluarga karena kita mentalnya belum dewasa. Ya, lari ke ya. keluarga lain. Lari ke keluarga lain. Bisa, ya. Atau lari meninggalkan keluarganya. Ya, nah, seperti ini kan malah mafsadat atau kerusakannya sangat besar. Malah menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu persiapan-persiapannya harus matang sekali. Matang. Ya. Di antara persiapan itu Pak Isom, itu adalah kita harus cermat. Kita harus melihat kapan saya ini menikah. Ya. Waktu usia kapan kita ini menikah, siap menikah. untuk menikah. Nah, kita sendiri ini yang tahu. Ya. Oleh karena itu jangan menikah terlalu mudah dalam artian gini. Belum ada kesiapan dan kematangan dari segi fisik, mental maupun spiritual. Jangan dipaksakan untuk menikah. Nanti jatuhnya malah takut kepada perceraian tadi, Pak ya. Jatuhnya malah banyak kerusakan. Ya, mudorotnya ya malah banyak. Karena apa? Belum ada kesiapan dan kematangan tadi. Ya, terutama di usia pernikahan, Pak Isom. Jadi kalau kita amati ya Pak Isom ya, usia pernikahan ini adalah juga salah satu menentukan artinya rumah tangga ini berjalan dengan baik atau tidak. Karena kita ketahui bahwasanya banyak sekali orang tua itu yang menikahkan anaknya di usia muda, ya, di usia muda. Ya mungkin ada beberapa alasan ya, kenapa orang tua itu menikahkan anaknya di usia muda. Yang pertama mungkin dari, mohon maaf, karena mungkin anaknya salah pergaulan, melakukan pergaulan bebas, kemudian zina, dan hamil. Kemudian jalan satu-satunya harus dinikahkan muda. Ya. Atau yang kedua, alasannya adalah alasan dari faktor ekonomi. Terus yang ketiga Pak Isom, mungkin saja faktor orang tua itu menikahkan anaknya di usia dini. Itu mungkin karena kebelet ngomong cucu. Mungkin ingin menimang cucu, segera menimang cucu, akhirnya anaknya dinikahkan. Lah ini faktor-faktor orang tua kenapa menikahkan anaknya di usia dini. Loh, kita tahu bahwasanya pernikahan di usia dini artinya usia di mana pasangan atau calon pengantin itu memiliki kesiapan dan kematangan yang belum siap, ya, ini akan menimbulkan banyak sekali mudorotnya. Ya. Pernikahan dini banyak sekali menimbulkan mudorotnya. Ya.
Berarti pernikahan dini ini banyak sekali kerugian yang dialami ketika kita melakukan pernikahan dini, Pak. Bukan dini yang menikah, cuma ini pernikahan dini, Dini. pernikahan di usia yang mungkin saja dalam tanda kutip belum usianya menikah. Kita masih usianya senang-senang. Kalau anak-anak di kota besar itu sering jalan ke mall, kemudian hangout bareng teman-teman dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan ketika kita masih muda, kemudian masa muda kita diisi dengan harus menimang anak kecil, kemudian memikirkan untuk membeli susu, padahal ketika kita masih remaja, Ya. kita masih bisa untuk mengeksplor lebih banyak lagi hal-hal yang positif seperti itu, Pak. Ya? Benar seperti itu. Jadi kerugiannya melakukan pernikahan di usia dini artinya usia di mana yang belum matang dan siap, iya. ya, secara fisik, mental dan spiritual tadi itu banyak kerugian. Di antaranya ya terjadinya penyakit kelamin. Penyakit kelamin. Artinya apa? Bahwasanya anak-anak di usia dini ya itu tidak mendapatkan pendidikan seksual. Ketika dia melakukan hubungan suami istri, dia tidak melakukannya dengan aman. Ya. Tidak melakukannya dengan bersih, sehingga akan timbul penyakit-penyakit kelamin. Ya. Yang kedua, akan muncul kerugiannya, yaitu akan muncul tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Ketika ada orang atau anak ya melakukan pernikahan, ya, kita tahu kalau belum siap secara mental dan spiritual, maka ketika dihadapkan pada masalah, ya bukannya diskusi, bukannya musyawarah yang dikedepankan, malah bertengkar, ego, marah, sehingga ada tindak kekerasan kepada istri atau sebaliknya, baik itu secara verbal maupun secara fisik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, resikonya ini adalah resiko kehamilan meningkat. Ya, artinya kita tahu bahwasanya reproduksi wanita ketika anak usia dini itu menikah, itu kan struktur reproduksinya masih belum sempurna. Iya. Sehingga ketika dia harus menikah, ya itu susunan reproduksinya belum menikah, sehingga bisa mengkhawatirkan janinnya. Malah kasihan janinnya kita, Pak. Ya? Calon anak kita itu tadi ya. Kemudian yang keempat, risikonya adalah mengalami masalah psikologis. Ya. Mungkin ya dalam mengarungi rumah tangga di mana sama-sama mudanya mungkin atau masih belum punya psikologi yang atau mental yang matang ya, emosinya masih belum stabil, masih labil lah. Maka muncul dengan kecemasan, kegelisahan, stres ya, seperti yang dikatakan Pak Isom tadi, kecil-kecil sudah merawat anak, ya, sudah mandikan anak, sudah bangun pagi, malam melekan. Nah, itu adalah dampak psikologis. Sehingga muncullah kegelisahan, ya, muncullah stres. Kemudian yang terakhir risikonya adalah secara sosial dan ekonomi. Secara sosial mungkin anak-anak usia dini itu kan waktu-waktunya mengembangkan diri, seperti Pak Isom tadi yang katakan. Waktunya mengembangkan diri, bagaimana dia ikut les mungkin, bagaimana dia ikut kegiatan organisasi, menggapai cita-cita yang lebih tinggi, bisa berangan-angan dan menggapai cita-cita, ya. Nah, itu harus terhenti karena ada pernikahan. Tadi. Ya, itu secara sosial. Kemudian di masyarakat, ketika mungkin saja arisan, Pak Isom ya, arisan atau pertemuan RT, ya, dia kecil sendiri, ya. Sedangkan yang kumpul bapak-bapak dan mbah-mbah. Nah, itu kan juga mungkin sosialnya kurang baik, ya. Nah, itu secara ekonomi juga seperti itu, ya. Karena kesiapan secara ekonomi belum matang dan harus menikah mungkin. Nah, ini kan nanti akan berdampak kepada anaknya, ya. Bagaimana membeli susu, bagaimana menghidupi dirinya dan keluarganya, ya, sehingga dia harus bekerja meninggalkan keluarga misalkan, sang istri harus sendirian. Nah, ini dampak ekonomi. Jadi begitu banyak dampak negatif, kerugian-kerugian yang menjadi sebab dari pernikahan dini ini. Tuh. Ya. Oke, nampaknya diskusi kita sangat menyenangkan sekali atau biasa saja ya yang di rumah ya. Ya, kemudian saya pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan
atau menghimbau siapa saja yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan yang belum mampu menikah, setidaknya bisa berpuasa. Nah, itu maksud dari yang disampaikan Rasulullah itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi gini, Rasulullah memang pernah bersabda seperti itu. Intinya mengarahkan, ya, memotivasi para pemuda, ya, dalam hal ini juga berarti pemudi, bahwasanya siapa saja yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Ketika tidak bisa menikah, ya, maka solusinya adalah berpuasa. Nah, dengan berpuasa itu bisa menjadi benteng, ya, dari kita untuk melakukan perzinahan tadi. Nah, itu maksud dari hadis itu tadi. Ya. Nah, yang ditanyakan Pak Isom bahwasanya apa itu maksud dari kata mampu? Mampu di sini adalah berarti seseorang itu, pemuda itu mampu dari segi fisik, dari segi mental, dari segi spiritual. Yang tadi saya sampaikan di awal. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan berpuasa, ya, kalau kita tidak mampu untuk menikah, ya, maka sebaiknya kita berpuasa. Karena dengan puasa itu kita bisa menundukkan pandangan, ya, bisa menjaga kemaluan, ya. Menjaga hawa nafsu tadi, Pak, ya, Menjaga mengerem hawa itu nafsu. tadi semua, Pak. Itu. Kemudian bagaimana sih pandangan atau tentang adanya atau sikap atau mungkin ada penjelasan tentang bagaimana pernikahan di usia dini, Pak? Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pernikahan dini ataupun efek-efek yang akan dihasilkan, efek-efek yang akan terjadi ketika kita melakukan pernikahan dini. Nah, sekarang tentang adanya pernikahan di usia dini ini bagaimana, Pak? Ya, memang pernikahan dini itu berkembang ya di masa kita. Ya, jadi menurut penelitian itu banyak sekali remaja atau pemuda atau pemudinya itu menikah di usia dini. Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau memang usia dini itu belum masuk pada usia matang, ya, usia siap untuk melakukan pernikahan, ya sebaiknya ditunda dulu untuk pernikahannya. Ya, nah sebaiknya apa? Ya, supaya kita tidak menikah dini ini bagaimana? Ya, kita harus bisa merencanakan, Pak. Merencanakan. Saya ini hidupnya bagaimana? Punya target. Saya menikah kapan? Ya, punya rencana. Ya. Kemudian kita juga sebagai remaja, ya, khususnya SMA mungkin ya. Berarti kita harus sibuk untuk apa? Menggali potensi kita. Benar. Dengan mengikuti kegiatan yang positif. Ya. Ikut ekstrakurikuler mungkin, ya, atau ikut komunitas-komunitas yang sifatnya di situ bisa mengembangkan diri, ya, ikut kegiatan di Sahabatansa mungkin, ya. Ya, itu sebagai bentuk untuk supaya tidak melakukan pernikahan dini. Ya. Berarti itu salah satu menjadi antisipasi, Pak, ya. Antisipasi. Kemudian yang ketiga mungkin bisa, ya, kita menyiapkan, memantaskan diri, ya, secara 3 hal tadi, ya, supaya spiritual, kita, ya, itu tadi, Pak, ya. Kita memantaskan supaya siap dari segi spiritual, mental dan fisik, ya. Nah, itu. Nah, itu penjelasan yang bisa dijelaskan dari sudut pandang agama dari Pak Khoir, bagaimana tentang adanya pernikahan di usia dini. Nah, harus didengarkan IPS 3, IPS 2, IPS 1 yang kelas 3 itu harus dipersiapkan apakah harus menikah lebih dini, ya, ataukah harus meraih cita-cita, harus disiapkan, ya. Kemudian gini, Pak, ada fenomena di kalangan remaja sekarang ada child free atau apa itu child free, ya. Kalau misalkan ada yang salah dengan pengucapan saya, jangan dihujat ya. Nah, menurut Bapak bagaimana fenomena child free ini? Ya. Yes.
fenomena child free ini kan kalau kita Child free day bukan Pak ya? Bukan Pak ya, bukan child free day. child free car. Iya. Oke, Ya. child free itu bagaimana Pak? Jadi fenomena child free ini sebenarnya mulai booming kan beberapa waktu yang lalu. Iya, Ketika benar, ada beberapa artis mungkin yang sering muncul di TV atau di YouTube, ya, Iya. nah, itu menyatakan bahwasanya mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak, menikah Oh, tapi tidak mempunyai mempunyai anak. Child, anak Free free, bebas. Jadi- Anak yang bebas. Bukan Pak ya? Bukan, Child free jadi itu terbebas dari anak, artinya Terbebas dari memutuskan untuk tidak mempunyai anak. iya. Nah, ini child free, Pak. Nah, bagaimana fenomena? Kalau gini, sebenarnya dalam Islam itu tidak diwajibkan seseorang itu menikah, ya, menikah untuk mempunyai anak. Itu tidak ada keterangan. Ya. Toh juga, ya, Nabi memang pernah bersabda bahwasanya Nabi itu suka kalau ada umatnya itu menikah kemudian mempunyai banyak keturunan anak. Iya. Karena apa? Nanti Nabi bisa membanggakan keturunan dari umatnya. Ya. Bukan berarti ini suatu kewajiban, tapi mendorong. Ya. Nah, kemudian dalam Islam sendiri, ya, itu hak mereka, ya, hak mereka untuk memutuskan punya anak atau tidak. Ya. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang punya anak, kok malah nanti dengan anak itu, ya, menjadi menakutkan. Iya. Artinya menakutkan ini si orang tua tidak bisa mendidik dengan baik, sehingga dikhawatirkan anak ini bisa Pergaulan bebas berperilaku lah. buruk. Iya. Ya. Nah, ini kan malah ada mudorot lebih banyak. Lebih banyak. Ya, lebih banyak. Sedangkan dalam Islam sendiri dalam sebuah ayat dijelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh, ya, Iya. menurunkan atau melahirkan generasi yang lemah. Nah, lemah ini maksudnya bagaimana Pak? Lemah di sini mempunyai makna yang bagaimana? Nah, lemah di sini berarti ya keturunan yang tidak berkualitas. Lemah secara fisik, lemah secara intelektual, lemah secara mental, lemah secara spiritual. Ya, ini sebaiknya kita tidak meninggalkan keturunan seperti itu. Nah, ketika kita kok punya anak, tapi khawatir nanti anak kita yang kita turunkan dengan kondisi dunia, Yang ya, seperti pergaulan ini. yang seperti ini dikhawatirkan akan malah tidak membuat baik anak itu. Nah, kalau mereka berpikir sekiranya tidak memutuskan untuk tidak punya Tidak anak, punya anak. kan itu hak mereka. Ya. Tetapi yang salah itu ketika dia punya prinsip seperti itu, kemudian mengajak orang-orang yang lain, memaksa, itu tidak boleh. Oh, Ya. itu yang tidak diperbolehkan Pak Tidak ya? diperbolehkan. Itu hak prerogatif rumah tangga mereka. Ya. Nah, Seperti itu Pak ya. Oke, jadi apa namanya? Pernikahan ini sangat kompleks sekali ya, mulai dari tadi sudah dijelaskan Pak Khoir, pernikahan dini, efeknya bagaimana, dijelaskan singkat. Pernikahan dini itu bagaimana, apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita menikah, terus persiapan apa saja, kemudian tujuan-tujuan kita untuk menikah itu apa, harus agar tercapai pada suatu ibadah yang mana ketika kita bangun tidur, kita melihat istri kita, melihat pasangan kita dicatat sebagai ibadah itu bagaimana. Kemudian sampai mau tidur lagi, berangkat kerja dan sebagainya, agar tercapai tujuan. Menikah adalah ibadah, tidak semata-mata menikah karena hanya pengen dalam tanda kutip enaknya saja. Itu yang itu dulu Pak Khoir yang bisa kita sharingkan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita yang melihat. Semoga apa yang kita bahas ya, apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita disampaikan Pak Khoir hari ini bermanfaat bagi diri kita dan lebih berpikir ulang apakah kita sudah siap mental, siap spiritual, siap fisik ya, seperti itu. Jadi terima kasih Pak Khoir. Mungkin nanti ada video selanjutnya yang membahas tentang apa, mungkin bisa komen di bawah apa yang kita bahas ya. Kalau menurut kalian seru, kalau menurut kalian B aja ya dilihat saja. Seperti itu Pak Khoir ya. Tapi semoga
Intinya adalah semoga manfaat. Entah videonya biasa saja atau sangat menarik, yang penting bermanfaat dan mantap. Ya, seperti itu ya. Sekian dari saya. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Akhirnya sekian dari Terima kasih, saya. Pak Song. Selamat sore, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.